Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmatnya yaitu masih bisanya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Salat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia terbaik yang pernah menginjakan kakinya di muka bumi ini, yakni Nabi Muhammad SAW. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran merupakan mukjizat paling berharga yang telah Allah berikan kepada kita umat Islam, karena di dalam Al-Quran terdapat pedoman, petunjuk hidup bagi kita. Di dalam Al-Quran terdapat bimbingan-bimbingan bagaimana kita menjalani hidup agar menjadi seorang muslim, agar menjadi seorang manusia yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita dapat mengetahui bahwa salah satu fungsi daripada Al-Quran yaitu sebagai hudan, yaitu petunjuk. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Al-Quran mengajarkan bagaimana cara kita melihat yang benar, bagaimana cara kita mendengar yang benar, bagaimana cara kita melangkah yang benar, bagaimana cara kita beraktivitas. Al-Quran tidak hanya membahas tentang masalah yang berbau dengan akhirat saja. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bagaimana caranya kita berinteraksi kepada sesama manusia, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan manusia yang lainnya, bagaimana kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, bagaimana kita menjadi saudara yang baik bagi saudara kita yang lainnya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran dari pertama kalinya diturunkan pada masa Rasulullah SAW hingga pada saat ini, pada saat kita hidup, telah beratus-ratus tahun yang lalu terlewati, Al-Quran tetap memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena sejatinya Al-Quran itu bagi hidup seorang manusia sebagai petunjuk arah. Sebagaimana yang kita tahu, jika kita ingin menempuh suatu perjalanan, jika ingin kita sampai pada tujuan kita harus memiliki petunjuk arah yang jelas. Oleh karena itu, Al-Quran sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah petunjuk arah, Al-Quran adalah pedoman bagaimana caranya agar kita manusia, agar kita seorang muslim bisa sampai kepada tujuan yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita ketahui bagaimana kehidupan orang-orang yang hidupnya jauh dari Al-Quran. Hidup mereka akan kacau, tidak terurus, hidup mereka akan berantakan, tidak sesuai dengan aturan. Sebagaimana kita ketahui, salah satu isi di dalam Al-Quran itu kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajarannya. Mulai dari kisah para nabi, mulai dari kisah orang-orang solih pada zaman dahulu, mulai dari kisah kaum-kaum yang durhaka yang telah mungkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Al-Quran sangat berperan penting dalam hidup kita. Al-Quran sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Bagaimana kita lihat perjalanan manusia pada zaman dahulu, ketika mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hidup mereka hanya dipenuhi dengan kemungkaran, kezaliman, sehingga turunlah azab Allah yang sangat pedih kepada mereka. Dan bisa kita ketahui juga dari ayat-ayat dan kisah-kisah terdahulu bagaimana ganjaran pahala nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang solih dan solihah, bagaimana ganjaran yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa taat dan terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan kehidupan kita adalah dua hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Karena sejatinya kita sebagai manusia setiap hari hidup, kita sebagai manusia setiap hari beraktivitas yang tentu saja membutuhkan pedoman, membutuhkan bimbingan. Maka daripada itu, Al-Quran merupakan petunjuk, pedoman hidup agar kita senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu kita sebagai manusia yang setiap hari melakukan aktivitas, yang setiap hari berinteraksi dengan manusia yang lainnya, membutuhkan petunjuk, membutuhkan pembimbing. Maka jika bukan dari Al-Quran, maka dari mana lagi kita akan mendapat bimbingan yang benar? Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dimanapun sahabat Al-Quran berada, selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.